Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, sobat-sobat Berkakuansen. Maaf, hampir seminggu ya saya nggak pernah ngonten utama ya tentang dunia kelautan, perakuariuman dan perikanan. Jadi memang saya lagi jenuh sebenarnya. Bukan lagi jenuh sih, repot teman-teman. Alhamdulillah banyak orderan. Jadi ini saya mau ngonten sebelum koki saya jual teman-teman ya. Ini koi, tapi ini temanya nanti tentang koi dan koki teman-teman ya. Nanti sebelum koki saya nanti saya jual, saya buat konten dulu. Jadi kontennya itu temanya tentang susah mana pelihara koki atau ikan koi teman-teman ya. Jadi pengalaman saya 6 bulan ini teman-teman ya, pelihara. Kalau koi mungkin 6 bulan, kalau koki masih 3 bulanan ya. Kalau koki ya, koki masih 3 bulanan, kalau koi dan 6 bulanan kurang lebih. Jadi pengalaman saya pelihara kedua ikan tersebut, ikan koi, kemudian yang di sini ikan koki teman-teman ya. Ini ikan koki. Sebentar teman ya, ini ada backlight, saya tutup dulu pintunya. Teman-teman, biar nggak backlight. Ini maaf akuariumnya kotor teman-teman ya, emang sengaja akuariumnya nggak saya bersihkan, itu yang belakang biar nanti lumutnya nyoklat biar kelihatan natural ya. Jadi pengalaman saya selama ini pelihara ikan koki dan ikan koi itu lebih susah ikan koki teman-teman ya, jujur saja lebih susah ikan koki. Jadi ini kenapa saya bisa mengatakan hal tersebut, karena kalian bisa tahu teman-teman, akuarium akuarium koki saya ini jadi satu filtrasi ke akuarium teman-teman ya, ikan koi saya. Ke kolam ikan koi saya. Jadi ini satu aliran, jadi pompa di kolam koi ini naik ke akuarium koki, nanti dari akuarium koki dia jatuh ke arah kolam koi, nanti dia satu filtrasi. Ini yang di belabak itu, yang di kayu palet itu di bawahnya itu filtrasi chamber ya, 3 chamber teman ya, itu ada media filternya. Jadi dia satu media filter, satu air, satu pompa, yang jelas parameternya sama ya. Jadi kalau dia dibandingkan dengan parameter sama, ini lebih susah ikan koki teman-teman ya. Kemarin ikan koki saya ini 11 teman-teman, sekarang sisa 14, sekarang sisa 9. Jadi saya kasih tahu parameter air saya di sini. Ini kerannya itu TDS-nya sekitar 200 ppm teman ya. TDS-nya saya pakai air ledeng, pakai air PDAM. TDS-nya itu mineralnya sekitar 200 ppm, antara 180 sampai 220 teman. Saya pernah cek. Kebetulan TDS saya ini baterainya habis, saya nggak bisa cek ya sekarang. Kemudian suhu harian teman ya. Suhu harian. Nah, termometernya ini ngeblur teman-teman ya. Ini suhu hariannya antara, kalau normal teman-teman ya, 24 sampai 25 teman-teman ya. Kalau normal, suhu normal. Kebetulan memang Malang ini beberapa hari ini lagi hujan, jadi sekarang suhunya 23 teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya ada aerator teman, emang 2 hari sengaja saya matikan, 2 hari aeratornya sengaja saya matikan. Jadi koki kan emang butuh aerator teman ya, sengaja saya matikan. Jadi pengalaman saya pelihara ikan koki ini sama koi, kalau datang sama-sama kita karantina teman-teman ya, kita karantina dulu di wadah tersendiri. Jadi perlakuannya sama-sama perlakuan. Cuman kalau misalkan karantina koki itu lebih cepat teman-teman ya, lebih cepat dia fitnya ataupun dia bawa penyakit, dia lebih cepat sembuh teman-teman ya daripada ikan koi. Ikan koki rata-rata 3 hari 2 hari itu sudah masuk ke akuarium utama teman-teman ya, akuarium utama. Meskipun kadang ada yang molor 4 sampai 5 hari itu kalau penyakitnya biasanya agak parah, tapi dia masuk kategori sembuh dibandingkan dengan ikan koi teman-teman ya. Koi saya biasanya minimal itu seminggu teman-teman. Apalagi koi yang dari kolam langsung ya, dari empang langsung itu, waduh, kadang seminggu sampai 2 minggu teman-teman. Saya paling lama karantina koi itu sampai 2 minggu teman-teman ya, penyakitnya itu baru sembuh 2 minggu, apalagi banyak kutunya. Nah, setelah perbandingan sama perlakuannya teman-teman ya, jadi perlakuannya karantina awal itu lebih mudah koki teman-teman ya daripada ikan koi. Kemudian untuk hariannya teman-teman ya, ikan koki ini agak rewel teman-teman ya, agak rewel di air saya ya. Saya nggak tahu kenapa rewel. Jadi ikan koki saya di sini nih gampang terserang
swim blade atau ya apa blade swim ya, blade swim atau apalah itu istilahnya. Jadi dia itu mudah sekali berenang terbalik teman-teman ya. Sering saya puasakan, sering saya karantina untuk diobati, dia tetap kadang terserang itu, apalagi dikasih makan sehari 2 kali itu sudah alamat teman-teman ya. Itu pasti mudah sekali terkena penyakit gangguan keseimbangan untuk berenang dia ya, sangat mudah sekali. Dan itu gampang kambuhan teman-teman, saya malesnya di situ, gampang kambuhan. Cuman dia kalau untuk penyakit yang merah-merah, penyakit sakit, dia nggak pernah kena teman-teman ya. Cuman dia mesti yang terserang itu dari keseimbangan berenang itu apa swim blade atau apa itu ya, itu dia penyakitnya koki itu di situ teman-teman ya. Kadang-kadang ada yang pernah menjelaskan koki itu bagus mas kalau di air yang dingin, kata siapa teman-teman, di air yang dingin di tempat saya ini justru gampang bermasalah, padahal saya ini orangnya bersihan teman-teman ya. Ini nggak pernah sampai kotor, ini mungkin lumut saja teman-teman ya, lumut emang sengaja saya pelihara biar kelihatan natural. Jadi saya nggak pernah pakai background hitam, tapi sengaja saya tumbuhkan lumutnya. Itu yang belakang itu lumutnya terlambat teman-teman. Kenapa terlambat? Dikarenakan dulu sering saya kerok ya, jadi ini saya emang sekaya fokus buat tumbuhkan lagi. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, ada gimana ya pengalaman saya, koki ini kalau koki ini teman-teman ya, kalau sakit gampang sembuhnya teman-teman ya. Kalau sakit gampang sembuhnya, tapi dia gampang sakit teman-teman, gampang terkena penyakit pencernaan kayak atau apa ya. Intinya koki ini gampang masuk angin teman-teman ya, ikannya gampang masuk angin, kayak juraganya ini gampang masuk angin kan koki. Tapi dia kalau udah sakit itu cepat sembuhnya, enaknya di sana ya, enaknya di sana. Tapi kalau ikan koi ini kalau sakit susah sembuhnya teman-teman ya. Kalau sakit sembuhnya itu lama, tapi dia sekali sembuh nggak sakit-sakit teman-teman ya. Alhamdulillah ini 6 bulan tidak ada yang terkena satu pun penyakit ya, alhamdulillah. Jadi dia setelah karantina awal, jadi memang sakitnya tuh biasanya waktu karantina awal saya beli itu kadang ada membawa penyakit emang, jadi saya sembuhkan itu. Setelah itu sampai sekarang nggak ada gangguan teman-teman ya, meskipun saya gabungkan satu filtrasi sama koki. Kadang koki saya ini bermasalah, terkena nganu, kadang bisa dilihat dari ini teman-teman ya. Jadi saya itu kadang ngeceknya itu dari sini. Kalau sampai ada busa-busa seperti ini di tempat chamber terakhir, biasanya ini indikatornya memang ada yang sakit teman-teman ya. Tapi ini koi saya ini aman semua teman-teman ya, aman semua. Jadi ini memang yang sakit ini dari koki. Memang ada beberapa koki saya ini yang seperti itu teman. Ini yang terkena swim bladder ya. Jadi dia berenangnya itu agak susah tenggelam gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau pelihara koki atau koi, saran saya teman-teman ya, saya tuh lebih suka koi teman-teman. Jadi ini sebelum saya jual, saya buat konten, nanti ini mau saya ganti koi platinum slayer aja teman-teman ya. Saya kasih 5 ekor di akuarium buat rame-ramean aja. Jadi saya pakai koi platinum slayer. Kenapa pakai yang slayer di akuarium? Biar terlihatnya itu bagus teman-teman ya, melenggak-lenggok itu ekornya panjang. Kenapa saya pilih platinum? Karena dia simple tapi elegan teman-teman dibandingkan dengan koi yang jenis lain. Yang slayer saya kurang suka ya, kurang enak dilihat apalagi dari samping. Jadi yang paling enak itu dilihat itu platinum. Nanti saya rencana masukkan 5 yang kurang kecil saja. Jadi seperti itu teman. Jadi saya nggak ribet teman-teman. Ini saya sering mantau teman ya, karena koki saya ini sering sakit. Saya ini akhirnya sering mantau di kolam koi saya ini teman ya. Tapi alhamdulillah selama ini dia nggak terpengaruh. Ini mau saya jual semua teman-teman, saya jual rugi aja wis ini beneran. Saya capek. Ini saya nggak tega teman-teman, mungkin ada yang mau pelihara lebih perawatannya lebih bagus, saya lebih suka ya. Jadi ini saya di sini hariannya ini suhu 23, ini berapa hari ini biasanya stabilnya 24 25. Mungkin teman-teman kalau dipelihara di suhu air hangat dia lebih bagus, arusnya lebih kencang dia lebih bagus. Ini sebenarnya kalau aeratornya saya nyalakan dia muter teman-teman, harusnya muter, memang 2 hari saya matikan. Saya ngurangi listrik teman-teman, ngurangi listrik. Jadi ini kalian bisa lihat, ini ikan koki saya teman-teman, ikan koi saya jauh teman-teman ya. Kesehatannya itu benar-benar jauh. Ikan koi pun kalau saya langsung habis nguras, saya habis ganti air 1/4 langsung air PDAM, dia kuat teman-teman ya. Kalau ikan koi langsung ngambang teman-teman ya, berjam-jam dia ngambang, kaget. Kalau ikan koi benar-benar kuat. Jadi itu kesimpulan saya teman-teman ya. Kesimpulan saya dari konten ini, mana yang lebih susah? Kalau satu air dengan parameter yang sama, yang lebih susah itu ikan koki teman-teman. Udah,
Semoga ada ilmu di sini teman-teman ya. Saya mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.